Hidden mission. Ethan vs Chloe. Ethan menatap kesal wanita bebal di hadapannya. Dia sudah mengusir Chloe yang membuat konsentrasinya pecah. Dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa pulang dan tidur dengan tenang. Dia sudah berjanji pada bagian perpajakan jika dia akan memberikan laporan keuangan besok sebelum tengah hari. Lalu, hari ini waktunya habis untuk hal sia-sia. Meski begitu, Ethan mencoba mengambil sisi baiknya. Paling tidak, dia sudah bertemu dengan salah satu madu ibunya, Maria yang merupakan istri kedua Ramon Wells. Ketika mengingat pertemuannya dengan Ibu Devano, Ethan tidak menemukan keanehan. Perangai sang istri kedua terlihat normal. Maria juga wanita yang murah senyum. Masalah kalimat yang mungkin terdengar ketus, Ethan tidak merasa aneh. Sudah biasa bukan jika seorang ibu akan selalu membela anaknya. Mungkinkah wanita seperti Maria sanggup merencanakan pembunuhan itu? Rasanya Ethan tidak akan bisa mempercayainya. Apa mungkin Ibu Nike? Dia masih belum bertemu dengan wanita tersebut. Ketika dia mengunjungi mansion Nike, dia hanya sempat bertemu dengan istri Nike. Ibu Nike tidak ada di mansion yang sama dengan sang putra. Seperti penjelasan security di kediaman Wells, kedua istri Ramon memiliki tempatnya masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Suara ketukan meja membuyarkan lamunan Ethan. Pria itu mengangkat kepala hanya untuk mendengkus begitu melihat Chloe tersenyum ke arahnya. Dimakan dulu, Pak. Nanti keburu dingin, tidak enak. Ethan menatap sinis perempuan yang duduk di seberang meja. Karena kebebalan Chloe yang tidak mau pergi meninggalkan Ethan, mau tidak mau akhirnya Ethan pun beranjak dari tempat duduknya. Dia tidak ingin mejanya kotor karena makanan. Dia masih mengingat kesialannya ketika 2 kali jasnya terkena tumpahan alkohol dan sup. Kali ini, dia tidak mau mengambil resiko kertas-kertas di mejanya terkena tumpahan makanan. Akhirnya, dengan senang hati Chloe menyiapkan meja kerjanya sendiri. Dan disinilah sekarang Ethan berada. Duduk terpisah meja dengan si bebal Chloe. Ya, sekarang Ethan memberi nama Chloe si bebal. Wanita itu pantas mendapatkan julukan tersebut. Ethan tanpa menyahut langsung fokus dengan makanannya. Bukan karena dia takut makanan tersebut akan dingin dan tidak enak seperti yang dikhawatirkan oleh Chloe. Sama sekali bukan itu penyebab dia dengan cepat melahapnya. Tapi, karena Ethan ingin segera kembali ke mejanya sendiri, lalu melanjutkan pekerjaannya. Hari sudah semakin malam. Chloe mencuri-curi pandang ke seberang meja. Wanita itu memperhatikan sosok pria yang terlihat sedang begitu lahap menyantap makan malamnya. Dalam hati Chloe mencibir. Tadi saja menolak, bilang belum lapar. Tapi sekarang pria itu terlihat begitu lahap. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Chloe memajukan tubuhnya. Ethan hanya mengangkat bola matanya sesaat sebelum kembali menunduk dan fokus dengan isi piringnya. Chloe yang mendapati respon tidak menyenangkan sang atasan mendesah. Meski begitu, Chloe tidak berhenti. Ini kesempatannya untuk mengorak keterangan dari sang atasan. Dia sungguh terganggu dengan apa yang Ethan lakukan. Menurut beberapa anggota kelompoknya, ada kemungkinan sang atasan tertarik padanya. Semula dia sempat berpikir mungkin benar. Akan tetapi, mendapati perangai sang atasan yang selalu jutek dan dingin padanya, membuat Chloe menyingkirkan jauh-jauh kemungkinan tersebut. Dan sekarang, Chloe benar-benar ingin tahu motif Ethan membantunya. Apakah mereka berada pada sisi yang sama, hingga mungkin mereka bisa menggabungkan kekuatan? Bukankah itu lebih baik? Dia juga akan merasa lebih aman memiliki teman satu tim di tempatnya bekerja. Satu tim yang sama yang bekerja untuk menghancurkan Wells. Dia sudah bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena itu, dia tidak mungkin berhenti sekarang, sekalipun Ethan sudah beberapa kali memperingatkan dirinya untuk berhenti. Dia tidak bisa. Apa, kita memiliki tujuan yang sama? Chloe tetap bertanya sekalipun Ethan sama sekali tidak membuka mulut untuk mengiyakan permintaannya. Bodoh amat, wanita itu membatin. Ethan mengangkat kepalanya. Sepasang mata pria itu membalas tatapan mata di depannya, sementara mulutnya masih mengunyah. Chloe merasa seperti sedang ditelanjangi, ketika tatapan mata Ethan menusuk seolah pria itu saat ini sedang membaca pikirannya. Ethan meraih botol air mineralnya, lalu satu tangannya dengan gerak cepat membuka. Ethan meneguk beberapa kali. Tidak. Ethan akhirnya menjawab. Jawaban yang terdengar begitu tegas, hingga membuat harapan Chloe runtuh seketika. Dia sungguh berharap mereka berdua berada di pihak yang sama. Rasanya, Chloe tidak ingin melawan Ethan. Apalagi ketika dia mengingat penjelasan Foucault tentang Ethan si tangan kanan Nick Wells. Chloe mendesah. Kenapa? Apa kamu tidak tahu sebusuk apa Wells? Wanita itu bertanya dengan sorot mata kecewa. Apa kalian lebih baik dari Wells? Sepasang mata Chloe mengerjap cepat. Ethan jelas menyebut kata kalian.
Itu berarti jamak. Lebih dari satu. Ethan tidak hanya menyebut dirinya seorang. Kelopak mata wanita itu terbuka lebar beberapa detik selanjutnya. Apa yang Ethan ketahui tentang dirinya? Chloe menatap sang atasan yang kini sudah menyandarkan punggung ke kursi. Kalian tidak lebih baik dari Wells, Miss Chloe. Ethan menekan setiap katanya. Bagaimana dengan dirimu? Chloe bertanya. Kamu bahkan menjadi kaki tangan Nico Wells. Siapa di sini yang benar-benar buruk? Aku, atau kamu? Saya, atau kamu? Ethan mengulang. Pria itu kini mengangkat satu sudut bibir membentuk seringai yang membuat Chloe menatap dengan amarah tertahan. Saya bukan bandar, ataupun penyedia barang haram. Saya juga bukan pencuri, regardless siapa yang Anda rampok. Kepala Ethan meneleng ketika melihat perubahan raut wajah Chloe. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Satu alis Ethan terangkat. Pria itu mendengkus. Chloe lah yang masih buta. Wanita itu tidak tahu siapa dirinya. Aku yakin Fuko sudah bercerita padamu, jika kami sudah pernah bertemu. Lagi, Ethan melihat perubahan raut wajah Chloe. Wanita itu terlihat begitu terkejut. Tentu saja karena Chloe tidak tahu jika dirinya pernah membuntuti wanita itu. Chloe tidak berhati-hati, sehingga dia dengan mudah mengetahui tempat persembunyian Chloe, serta menemukan kenyataan jika Chloe dan Fuko bersaudara. Ethan mendengkus ketika mengingat seperti apa kelakuan Fuko yang sempat ingin memperdaya dirinya. Hah? Pria itu jelas bukan pria baik. Wajah Chloe seketika pias. Benaknya semakin sibuk mempertanyakan siapa sebenarnya Ethan dan seberapa besar yang sudah Ethan ketahui tentang dirinya dan kelompoknya. Sudah jelas jika Ethan bukan orang sembarangan, dan dia tidak bisa meremehkan Ethan. Chloe mengingat apa yang Fuko katakan tentang Ethan. Bahwa Ethan adalah pria yang jauh lebih menakutkan dari keturunan Wells. Sepertinya sekarang dia mempercayai apa yang Fuko sampaikan. Ethan memang mengerikan. Bagaimana pria itu bisa mengetahui jika dirinya memiliki hubungan dengan Fuko? Dari mata Ethan tahu. Apa pria ini sedang mempermainkannya sekarang? Ethan hanya secara random menyebut nama Fuko untuk mengujinya. Mengembalikan fokusnya, Chloe kemudian tertawa. Bapak lucu sekali. Sepasang mata Chloe menyipit. Siapa Fuko? Kenapa dia harus memberitahu saya tentang Bapak? Apa dia saudara Bapak? Chloe kembali tertawa setelah menyelesaikan kalimatnya. Di tempatnya, Ethan menarik satu sudut bibirnya. Pria itu sedang menikmati drama yang Chloe perankan. Dia tidak menyela. Membiarkan Chloe merasa senang sebelum dia menjatuhkannya. Masih dengan memperhatikan Chloe yang belum menghentikan tawanya, Ethan memajukan tubuh hingga jarak di antara keduanya sedikit berkurang. Apa Fuko sudah memutuskan untuk membunuhku? Supaya Anda, Miss Chloe, bisa terus melancarkan aksi menguras uang Wells? Mungkin, jika saat ini di hadapan Chloe ada kaca besar dia, mungkin sudah akan ketakutan. Atau bahkan pingsan, ketika melihat sudah sepias apa wajahnya begitu rungunya mendengar kalimat panjang yang keluar dari sepasang bibir yang terbuka milik sang atasan. Kali ini, senyum miring Ethan semakin terlihat. Kamu tidak meracuni makanan ini, kan? Ethan menunjuk makanan di hadapan Chloe yang masih belum habis terlahap. Karena tadi aku sudah menukar porsi makan kita. Chloe yang masih mencoba mengembalikan fokus setelah keterkejutannya yang luar biasa hanya mengedip. Kepala wanita itu bergerak turun. Sepasang matanya mengamati makanan yang ada di depannya, sementara bibir wanita itu masih tertutup rapat. Chloe menarik panjang nafasnya. Dia tidak lagi bisa berpura-pura tidak mengenal Fuko. Chloe semakin bingung dari mana Ethan mengetahui tentang rencana tersebut. Tatapan mata wanita itu kembali terarah turun. Menatap makanannya. Ethan masih menunggu dengan bibir yang berkedut. Dia tidak akan membiarkan Chloe bermain sandiwara terus-menerus. Dia tidak menyukainya. Kali ini yang Chloe lakukan bukan menjawab pertanyaan Ethan tentang kemungkinan dia meracuni makanan pria tersebut. Chloe justru meraih sendok, kemudian menyuap makanan ke dalam mulut. Wanita itu kemudian mengangkat kepala. Dengan sepasang mata menatap lurus sang atasan, mulut wanita itu mengunyah pelan penuh perasaan. Chloe menelan kunyahan dalam mulutnya. Aku bukan orang yang serendah itu. Dibanding dengan meracuni, aku lebih memilih menghabisi seseorang secara langsung. Berhadap-hadapan. Chloe berucap. Sepasang mata wanita tersebut mengedip berkali-kali. Ethan mengerutkan bibir, kemudian kepala pria itu mengangguk. Syukurlah kalau begitu. Dan Ethan langsung mendorong kursi ke belakang, kemudian berdiri. Ethan sudah akan menutar tubuh sebelum suara Chloe menahan pergerakannya. Lalu kenapa? Kenapa kamu menolongku? Jangan membuatku bingung. Jangan bilang alasanmu karena kamu tertarik padaku. Kalimat terakhir Chloe membuat Ethan menatap tajam wanita tersebut. Pria itu mendengkus terang-terangan. Dia tidak menyangka jika Chloe memikirkan kemungkinan tersebut.
Dia tertarik pada Chloe. Oh, astaga. Ethan tidak habis pikir. Pria itu menggelengkan kepala sambil masih membalas tatapan sang lawan bicara. Kamu terlalu percaya diri, Miss Chloe. Ethan menekan kalimatnya. Pria itu mengamati sang bawahan sembari menggelengkan kepala sekali lagi. Karena aku tidak ingin terseret masalahmu jika aku membiarkan mereka tahu. Selain itu, aku hanya berusaha menyelamatkan nyawa manusia. Hanya itu yang perlu kamu tahu. Ethan memutar tubuh, kemudian berjalan menuju meja kerjanya lagi. Malam itu, Ethan akhirnya bisa menghembuskan nafas lega setelah menyelesaikan pekerjaannya. Chloe akhirnya pergi tidak lama setelah dia kembali ke mejanya, sedangkan dia masih melanjutkan pekerjaan. Entahlah, tapi Ethan sedang malas membawa pulang pekerjaan ke apartemen. Lagi pula, dia masih memiliki acara lain sebelum kembali ke apartemen. Ethan mengecek jam yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Sudah nyaris jam 11 malam. Ethan segera mematikan laptop setelah selesai mengirim data laporan keuangan kepada seseorang yang mengurusi pajak perusahaan Wells. Ethan beranjak setelah memasukkan laptop ke dalam tas jinjingnya. Pria itu kemudian melangkah meninggalkan mejanya. Sepasang mata Ethan refleks bergulir ke arah meja kerja Chloe. Pria itu menarik nafas, lalu kembali menghela langkah keluar ruangan divisi keuangan. Keluar dari gedung perusahaan Wells, Ethan melajukan mobilnya ke satu tempat. Dia masih belum menyerah untuk mencari tahu. Ethan sudah memberitahu Marco bahwa dirinya akan pulang larut hari ini. Meski Marco sempat mengomel, pria itu tidak menahan Ethan. Ethan memutar kemudi, lalu membawa kendaraannya memasuki pelataran parkir bar yang dikunjunginya malam sebelumnya. Pria itu sudah melepas seatbelt dan bersiap turun. Namun, apa yang tertangkap ujung matanya membuat Ethan berhenti. Pria itu memicing untuk memastikan jika yang dilihatnya tidak keliru. Setelah memastikan dia tidak salah mengenali seseorang, Ethan kembali memasang sabuk pengamannya. Ethan memperhatikan seorang pria yang masuk ke dalam taksi. Pria itu sepertinya sudah mabuk, hingga security bar memapahnya keluar, lalu mencarikan taksi untuk mengantar pria tersebut pergi dari area bar. Mereka tidak akan ada yang peduli sekalipun sang pelanggan tidak berakhir di rumah mereka nantinya. Itu bukan urusan mereka. Ethan menyalakan mesin. Pria itu menggerakkan mobil ke belakang, lalu memutar kemudi berbalik ke arah jalan raya. Ethan melajukan mobilnya di belakang taksi yang ditumpangi oleh teman Marco di masa muda. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Ethan terus membuntuti taksi di depannya. Ethan ikut berhenti ketika melihat taksi yang diikutinya menepi ke bahu jalan. Ethan bisa melihat sang penumpang turun, lalu berjongkok. Ethan bisa melihat pria itu muntah-muntah. Ethan mendengkus di dalam mobilnya. Seperti itulah efek buruk alkohol. Sayangnya, mereka yang mengkonsumsinya seolah tidak peduli, serta tidak merasa terganggu. Padahal, apa anaknya muntah? Kenapa mereka tidak memilih untuk menikmati air putih saja yang jelas sehat untuk tubuh? Mereka justru terus-menerus meracuni tubuh mereka dengan minuman tersebut. Lebih dari 10 menit Ethan harus menunggu hingga pria yang menjadi targetnya kali ini beranjak dari tempatnya, lalu kembali masuk ke dalam taksi. Ethan kembali melaju dengan tetap menjaga jarak dengan taksi di depannya. Cukup lama Ethan mengikuti pergerakan taksi yang membawa seseorang dari masa lalu Marco. Orang yang pasti juga mengenal seorang Rosalind Wells. Ethan memarkirkan mobil. Sepasang mata pria itu mengamati sang target yang turun dari taksi lalu berjalan sempoyongan. Tak lama, sang pengendara taksi keluar, lalu berlari menyusul. Ethan menggelengkan kepala. Sepertinya pria itu belum membayar ongkos taksi. Ethan melepas seatbelt, kemudian mendorong pintu. Pria itu turun, lalu dengan langkah lebar menyusul sopir taksi yang sedang berdebat dengan penumpang mabuknya. Berapa ongkosnya? Biar saya yang bayar. Pengendara taksi itu menoleh, kemudian menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar oleh penumpang mabuknya. Pria itu melirik kesal sang penumpang yang justru mengomel ketika dimintai ongkos taksi. Pengendara taksi tersebut mengucap terima kasih, kemudian kembali menghela langkah menuju armadanya. Ethan memperhatikan sosok yang masih mengumpati sang pengendara taksi sembari sesekali menendang udara kosong, hingga semakin terhuyung dan nyaris jatuh. Ethan melangkah menghampiri pria seusia Marco yang masih terus mengumpat bahkan setelah taksi sudah tidak lagi terlihat. Bisa-bisanya dia minta uang padaku. Memangnya gaji yang kuberikan masih kurang? Pria itu menunjuk ke arah jalanan sembari terhuyung. Dasar tidak tahu diri. Ethan menahan dengkusannya. Dia menghampiri, lalu berdiri di depan si pria mabuk. Apa? Kamu juga mau minta uang padaku? Apa gajimu masih belum cukup? Pria mabuk yang untuk berdiri tegak pun tidak sanggup tersebut melotot ke arah Ethan. Ethan terdiam sesaat. Si pria mabuk menatap Ethan dengan mata memicing. Sudah kukatakan, aku tidak tahu apa-apa. Pria itu terhuyung ke belakang.
Ethan kembali menghela langkah ke depan. Pria itu kembali mundur. Ekspresi wajah pria itu berubah ketakutan. Tuan, ampun. Saya benar-benar tidak tahu. Bab, dia yang tahu semuanya. Pria itu mengoceh. Dengan tubuh yang masih sempoyongan, si pria mabuk itu menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Saya bersumpah, Tuan. Saya tidak tahu. Cari saja Bab. Dia pasti tahu. Kernyit di dahi Ethan semakin dalam. Jelas dia tahu siapa tuan yang pria mabuk ini maksud. Ramon Wales. Karena pria ini memang dulu bekerja sebagai salah satu pengawal keluarga Wales. Ethan menurunkan tubuh hingga wajah keduanya begitu dekat. Pria itu menggeleng berkali-kali dengan wajah ketakutan. Sebelah sudut bibir Ethan terangkat perlahan. Ethan mendengkus. Dia menahan bau alkohol yang menguar dari mulut pria di depannya begitu pria itu membuka bibirnya. Saya tidak pernah melihat nyonya dengan pria lain. Saya bersumpah. Hanya Bab. Celoteh pria itu yang sudah kehilangan setengah kesadarannya. Bab sudah mati. Ethan bersuara. Sepasang mata Ethan memicing begitu melihat kepala pria di depannya menggeleng keras-keras. Tidak. Dia belum mati. Mereka pasti mengurungnya. Dia belum mati. Dia tidak semudah itu mati. Ocehnya membalas satu kalimat yang Ethan keluarkan. Wajah Ethan mengeras. Siapa? Mereka. Katakan. Siapa yang mengurung Bab? Ethan menekan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pria mabuk itu kembali menghela kaki ke belakang, sementara kepala pria menggeleng. Mereka akan membunuhku. Aku tuanmu. Apa kamu tidak setia padaku? Ethan menatap tajam pria mabuk tersebut. Kamu berani mengkhianatiku? Ethan kembali melangkah maju, sementara si pria mabuk itu melangkah ke belakang. Katakan. Siapa mereka? Ethan membentak. Kedua tangan pria itu, bahkan kini sudah mengepal kuat di sisi tubuhnya. Kepalan itu bersiap untuk menghantam sesuatu. Ethan menahan emosi yang sudah akan meledak ketika melihat pria itu lagi-lagi menggelengkan kepala. Ethan yakin, pria mabuk ini pasti mengetahui sesuatu. Tidak mungkin dia membicarakan tentang Bab jika dia tidak tahu apa yang terjadi 28 tahun lalu. Siapa mereka yang orang ini bicarakan? Apakah orang-orang di dalam lingkup keluarga Wales atau orang luar yang memiliki dendam pada Ramon Wales? Ethan berteriak kesal saat pria mabuk di depannya terjatuh, lalu yang terjadi selanjutnya pria itu justru mendengkur halus. Ethan memukulkan kepalan tangannya ke udara. Ethan menarik panjang nafasnya, lalu menghembuskan dalam satu kali sentakan. Emosinya sudah meluap. Ethan menatap kesal pria yang kini sudah terlihat tidur miring dengan nyaman di halaman apartemen. Ethan lalu memutar tubuh. Pria itu melangkah lebar meninggalkan si pria mabuk yang sudah tertidur. Sepertinya, dia masih harus bersabar untuk bisa mengorak informasi lebih banyak dari pria itu. Paling tidak, sekarang dia sudah tahu di mana pria itu tinggal. Dia akan kembali untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Bab, ada kemungkinan pria itu masih hidup. Pamannya pasti akan senang mendengarnya. Ethan bergegas masuk ke dalam mobil, kemudian melajukannya menuju apartemen. Tiba di apartemen, Ethan menemukan sang paman masih terjaga. Pria itu duduk sembari membersihkan beberapa senjata apinya. Ethan mengernyit. Ethan menghela kaki masuk menghampiri sang paman, kemudian mengambil tempat duduk di samping pria gondrong yang malam ini membiarkan rambutnya tergerai berantakan. Apa akan ada misi baru? Tanya Ethan begitu pantatnya menyentuh sofa. Pria itu sudah memutar kepala ke samping. Marco mengangkat satu senjata apinya, lalu membidikkan ke depan. Sebelah mata pria itu mengecil ketika sang pemilik berusaha memastikan tembakannya akan mengenai target. Marco tidak menarik pelatupnya. Pria itu kembali menurunkan senjata api tersebut dan meletakkannya ke atas meja. Kita harus bersiap, ujar Marco setelah menoleh ke samping. Ethan mengangguk paham. Kamu kenapa pulang sampai dini hari begini? Marco bertanya. Meskipun Ethan sudah memberitahu jika pria itu memang akan pulang larut, namun sekarang Marco ingin tahu alasannya. Dia khawatir Ethan melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa melibatkannya. Ethan menarik kedua sudut bibirnya. Paman tidak tidur karena menungguku? Tanya Ethan yang membuat Marco berdecak, karena sang tuan muda tidak menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Ethan terkekeh melihat wajah kesal pamannya. Dia tahu Marco mengkhawatirkan dirinya. Berapa kali pun dia mengatakan jika dirinya sudah lebih dari mampu untuk menjaga diri sendiri, Marco tetaplah Marco yang merasa bertanggung jawab atas keselamatannya. Entah bagaimana cara Ethan bisa membalas kesetiaan Marco pada dirinya dan ibunya selama ini. Senyum Ethan perlahan pudar. Pria itu menatap sang paman dalam-dalam. Gelagat Ethan membuat Marco membalas tatapan pria muda tersebut dengan kernyit di kening. Paman, ada kemungkinan paman Bab masih hidup.
Ethan bisa melihat bola mata Marco sedikit membesar. Aku akan mencari tahu lebih dalam. Ethan berjanji. Dengan menemukan bab, Ethan bisa merasa sedikit lebih lega. Ethan juga bisa mengurangi rasa bersalah sang ibu dan juga Marco. Marco menarik panjang nafasnya. Bab. Mendengar satu nama itu, membuat ekspresi wajah Marco berubah mendung. Dia tidak tahu bagaimana nasib Bab sebenarnya. Pria itu tidak pernah muncul, dan Marco hanya bisa menebak jika Bab kemungkinan besar sudah meninggal. Pria itu tidak akan mengingkari janjinya jika dia masih menghirup oksigen dan menjejak kaki di bumi. Aku tidak tahu. Kemarin aku sempat senang mendengar kemungkinan Bab masih hidup. Ujar Marco dengan tatapan mata menerawang. Teman sesama pengawal yang sempat aku temui itu mengatakan, jika di dalam mobil yang terbakar, aku yakin mobil itu tidak terbakar, tapi dibakar. Marco mengoreksi. Dia bilang hanya ada 4 mayat yang sudah tidak bisa dikenali. Ada kemungkinan Bab tidak berada di dalam mobil itu. Marco mengulang informasi yang dia dapat dari seseorang yang mengenalinya ketika di bar. Tapi Ethan, aku mengenal Bab. Dia pasti akan melakukan apapun untuk datang pada kita sesuai janjinya jika pria itu memang masih bernafas. Marco menghembus keras nafasnya. Dia yakin itu. Bab bukan pengkhianat. Mereka mengurungnya. Kalimat yang Ethan sampaikan membuat kening Marco mengernyit. Pria itu sudah kembali memberikan atensi penuh pada sang tuan muda. Apa maksudmu? Marco bertanya. Pria itu, teman yang paman bicarakan itu mengatakan jika mereka mengurung Bab. Ethan menggeser posisi duduk hingga semakin miring. Pria itu menatap lekat-lekat sang paman. Kemungkinan itu jelas ada, paman. Kemungkinan jika Bab benar-benar masih hidup. Kali ini sepasang mata Marco benar-benar membesar. Kamu bertemu dengan Ronnie? Dia bilang begitu? Tanya Marco. Ronnie tidak memberikannya info tersebut. Dia hanya mengatakan jika di dalam mobil tersebut cuma ada 4 mayat, dan menurutnya Bab tidak mungkin ada di dalam mobil itu. Akan tetapi Ronnie tidak mengatakan jika Bab dikurung. Ah, iya, Ronnie. Aku lupa nama orang itu. Ethan menggumam. Sang paman sudah pernah menyebutnya. Marco mengangguk 2 kali. Apalagi yang Ronnie katakan padamu? Belum juga Ethan menjawab, Marco sudah mengumpat lebih dulu. Brengsek orang itu. Dia tidak memberiku informasi yang lengkap. Kesal Marco. Marco kembali memberikan atensi pada sang tuan muda. Pria dengan rambut gondrong tersebut menatap dalam Ethan. Sorot mata pria itu seolah meminta Ethan untuk segera bicara. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya meracau mengatakan mereka mengurung Bab. Bab belum mati, dan dia tidak pernah melihat ibu dengan pria lain selain Bab. Marco masih menatap Ethan nyaris tak berkedip. Sepasang rungu pria itu menangkap informasi yang Ethan sampaikan. Ethan mendesah. Pria itu memutar posisi duduknya, lalu merebahkan punggung ke sandaran sofa. Dia sedang mabuk. Makanya aku percaya apa yang dia katakan itu benar. Paman Bab, mungkin saat ini dia masih hidup. Di suatu tempat yang pastinya buruk. Kepala Ethan menengadah ke atas. Tidak mungkin seseorang disekap di tempat dengan fasilitas yang nyaman. Membayangkan pria bernama Bab yang belum pernah ditemui terkurung selama 28 tahun membuat Ethan menghembuskan nafas panjang. Tanpa Ethan sadari, di sampingnya sang paman sudah mengepalkan kedua telapak tangannya. Sepasang mata Marco bahkan sudah memerah. Apa yang sebenarnya menimpa Bab? Marco tidak bisa membayangkan pria itu terkurung selama puluhan tahun. Selama ini, dia merasa hidupnya sudah berat. Beban yang tuan dan Bab tinggalkan di pundaknya untuk menjaga dan memastikan keselamatan sang nyonya dan tuan mudanya, membuat Marco bahkan harus melupakan keluarganya sendiri. Dia hidup terpencil bersama sang nyonya dan putranya. Memastikan keduanya tidak kekurangan makan dan terjamin keselamatannya. Siapa yang mengira jika mungkin hidup Bab jauh lebih berat darinya? Nafas Marco terela tidak beraturan. Kepalan tangan pria itu menguat. Besok aku akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Ethan memejamkan kedua kelopak matanya. Bayangan ketika pria yang bernama Ronnie tersebut ketakutan saat melihatnya tergambar jelas. Ethan tahu. Pria itu bukan takut padanya, tapi Ramon. Pria itu mengira dia adalah Ramon. Ethan menarik nafas, lalu menghembuskannya pelan. Jika pria itu saja bisa melihat kemiripannya dengan Ramon, mengapa sang ayah kandung justru tidak bisa mengenalinya? Apa karena kedua manik matanya yang berwarna hitam, karena terlapisi kontak lensa? Tanpa sadar, Ethan mendengkus hingga membuat Marco yang sedang berpikir mengalihkan fokus, lalu menatap sang tuan muda dengan kernitan yang jelas. Marco memperhatikan Ethan yang masih menutup kedua matanya. Meskipun begitu, dia tahu Ethan belum tertidur. Sama seperti dirinya, Ethan juga pasti sedang memikirkan sesuatu. Marco menghembuskan nafasnya.
Ethan. Yang dipanggil menggumam tanda, jika Ethan mendengar Marco sekalipun pria itu, masih setia menutup kelopak matanya. Soal Ronnie, biar aku yang mencari tahu. Kamu tidak boleh bertemu dengan pria itu lagi. Kenapa? Paman jangan khawatir. Aku pasti bisa menjaga diri. Bukan masalah aku takut kamu tidak bisa menjaga diri. Marco menggeser posisinya, lalu mengikuti Ethan duduk setengah menyandar, hingga kepala pria itu terdongak ke atas. Marco menatap langit-langit ruang tamu apartemen tersebut. Aku hanya khawatir dia bisa mengenalimu. Dia tidak akan tahu aku anak pria itu. Ethan menyahut tanpa menyebut nama ayah kandungnya. Kedua tangan Ethan kini terlipat di depan dada. Sepasang matanya masih betah tertutup. Kedua manik mataku berwarna hitam. Lanjut Ethan memberi alasan. Bukankah orang hanya akan melihat warna manik mata keturunan Wells? Yang artinya, sekalipun seseorang benar-benar anak kandung pria itu, namun, jika dia tidak memiliki warna manik mata yang serupa milik sang penguasa, semua orang tidak akan mengakuinya. Dia bukan anak ingusan, Ethan. Dengan mata yang kini sudah tertutup, Marco menyahut. Pria itu mengatur hembusan nafasnya. Dia tahu cerita tentang Nyonya Roseland. Tidak akan sulit untuk Ronnie menebak siapa kamu saat dia melihatmu dengan jelas. Marco, dengan mata tertutup bisa merasakan pergerakan di sampingnya. Bukan hanya senyum kamu yang akan membuat Marco langsung mengenalimu. Tapi, dia juga jelas mengenal Nyonya Roseland. Kamu, mirip dengan ibumu. Aku senang aku mirip ibuku. Sahut Ethan yang kemudian menghembuskan nafas lega. Dia memang tidak suka disamakan dengan pria yang menjadi ayah kandungnya. Sayangnya, sang paman mengatakan jika senyum mereka mirip. Dan ya, sepertinya memang begitu, setelah dia bertemu langsung dengan pria itu. Ethan kembali menghembus nafasnya. Ada lagi. Ethan refleks membuka mata, lalu menoleh ke samping. Sepasang mata Ethan mengamati sang paman. Ethan menunggu sang paman melanjutkan kalimatnya. Kamu memiliki aura yang sama dengan Tuan Ramon. Ujar Marco memberitahu. Orang-orang yang sudah sangat mengenal tuannya, pasti bisa merasakan jika Ethan memiliki aura yang sama seperti pria itu. Aura seorang pemimpin yang disegani sekaligus ditakuti. Ethan masih belum mengalihkan tatapan dari sang paman. Pria itu menatap lekat-lekat pria yang sudah mendidiknya selama ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuang aura yang paman maksud itu? Tanya Ethan yang mendapat balasan berupa decakan dari sang paman. Marco membuka mata, lalu menoleh ke samping hingga mereka berdua beradu tatap. Pertanyaan macam apa itu? Marco sekali lagi berdecak. Kamu tidak akan bisa membuangnya. Sekalipun kamu hidup menggelandang, aura pemimpin seorang wave akan tetap melekat pada dirimu. Marco menatap lekat sang tuan muda. Kamu memang terlahir untuk menjadi pemimpin waves, Ethan. Kamu tidak bisa menyanggahnya. Kamu harus menerima takdir itu. Ethan mendesah. Aku bukan ingin menyanggah. Hanya saja, aku benar-benar tidak suka disamakan dengan pria itu. Ethan, dia ayah kandungmu. Sampai kapanpun kamu tidak bisa merubahnya. Itu juga sudah menjadi takdirmu, Asenoir Wells. Mendengar decakan Ethan, Marco menambahkan. Dan dia punya nama. Namanya Ramon Wells. Nyonya Roseland sangat mencintai Ramon Wells. Begitupun sebaliknya. Ethan membuang muka. Pria itu lebih memilih menatap langit-langit ruangan. Dia menginginkan tampuk kekuasaan Wells untuk mengembalikan sang ibu ke posisinya. Kalau saja dia tidak harus berhubungan dengan Ramon Wells, Ethan akan lebih senang. Aku tahu kamu masih dendam pada ayahmu. Tapi Ethan, kamu harus memastikan dendammu tidak salah sasaran. Seperti yang sudah aku katakan, dari informasi Ronnie, siapapun orang yang bertanggung jawab dengan rencana pembunuhan kalian, orang itu menyebar berita hoax dan membuat Nyonya mati di mata Tuan. Marco menghembuskan nafasnya. Ethan tidak mempedulikan pembelaan Marco untuk suami ibunya. Toh dia hanya mendengar cerita bagaimana pria itu. Katanya begitu mencintai ibunya. Dia tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ethan hanya akan mempercayai apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Marco menarik nafas dalam-dalam melihat reaksi sang tuan muda. Beberapa detik Marco hanya memperhatikan gerak dada Ethan yang naik turun dengan teratur. Terkadang kamu masih seperti anak kecil. Marco terkekeh setelah menyampaikan isi kepalanya. Ethan menyahut dengan desahan. Marco kemudian kembali memutar kepala, hingga sepasang matanya kembali menatap langit-langit ruangan. Istirahatlah. Besok kamu harus bekerja. Beda denganku. Besok aku akan bersenang-senang menghabiskan uangmu. Marco tertawa. Dia sudah memikirkan apa saja yang akan dia beli dengan uang yang Ethan berikan waktu itu. Ethan kali ini tersenyum.
Dia senang akhirnya sang paman mau menggunakan uang itu. Bukan uangnya sebenarnya. Itu uang nikah. Tapi biarlah. Bukankah dia juga berhak atas uang Wex? Lalu Ethan mendesah. Tapi itu uang haram, batinnya menyahut. Ethan kemudian mengangkat tubuh hingga duduk dengan punggung tegak. Ethan memutar kepala ke samping. Sang paman menatapnya dengan satu alis terangkat. Ethan mengangkat kedua sudut bibirnya. Gunakan saja semau paman. Habisan kalau perlu. Sepasang mata Marco mengecil ketika sang pemilik tersenyum semakin lebar. Tentu saja. Aku akan menghabiskannya. Marco menggerakkan alisnya naik turun hingga membuat Ethan tergelak. Baiklah. Aku harus tidur sekarang. Sebelum besok kembali menjadi kaki tangan Wex. Ethan beranjak. Pria yang masih mengenakan setelan jas tersebut baru melangkah 2 kali sebelum kakinya berhenti bergerak, kemudian sang pemilik kembali memutar tubuh. Tadi suami Nyonya Rosalind datang dengan istri keduanya. Ethan memberitahu Marco. Marco langsung menegakkan punggungnya. Kamu sudah bertemu dengan ayahmu? Marco bisa melihat raut kesal Ethan, namun pria itu tidak mengindahkan. Dia lebih penasaran mengetahui bagaimana reaksi Ramon saat melihat Ethan. Ethan berdecak kesal. Tadi bukan pertama kalinya aku bertemu dengan pria itu, Paman. Aku sudah 2 kali bertemu dengannya. Jelas Ethan yang membuat Marco membesarkan kedua matanya. Ethan belum bercerita. Ah, tuan mudanya ini memang sedang sibuk. Ethan selalu pulang malam. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berbagi cerita. Apa ada yang aneh saat dia melihatmu? Marco kembali bertanya. Dia benar-benar penasaran. Ethan hanya mengangkat kedua bahunya ringan, sembari mengerutkan bibirnya. Ethan tidak membuka mulut. Pria itu justru langsung memutar tubuh dan menghela kedua kaki. Hei, apa maksudnya itu? Marco yang sudah duduk dengan posisi sempurna berteriak. Tidak, Paman. Dia tidak mengenaliku. Dia tidak bisa mengenali darah dagingnya sendiri. Ethan menjawab tanpa menoleh, apalagi menghentikan gerak kakinya. Di tempatnya, Marco menatap punggung Ethan yang sudah menjauh. Sepasang mata pria dengan rambut gondrong itu mengerjap. Apa tuan mudanya kecewa karena ayahnya tidak mengenalinya? Marco menghembuskan nafas. Jika dia di posisi Ethan, dia juga pasti akan kecewa dan juga sakit hati saat sang ayah kandung tidak bisa mengenali sang putra dari saat pertama melihatnya. Marco kembali menghembuskan nafas, lalu mendorong cukup keras punggungnya ke belakang. Italy. Ethan lebih dahulu datang ke kantor sebelum ke bandara. Hari ini dia harus bertolak ke Italy sesuai perintah Nicholas Wells. Dia akan menjadi kaki tangan Wells melakukan pencucian uang di negara orang. Ethan mengumpulkan ke-10 anggota staf divisi keuangan. Pria itu memberikan tugas untuk masing-masing anak buahnya. Dia akan pergi selama 4 hari. Setelah menyelesaikan pembagian tugas untuk masing-masing bawahannya, Ethan meminta mereka kembali bekerja. Pria itu merapikan beberapa dokumen yang ada di atas meja, lalu menumpuknya. Satu persatu anggota meeting sudah beranjak dari tempatnya, lalu keluar ruangan. Ethan memang menggunakan ruang meeting untuk berdiskusi dengan semua anggota TM-nya. Dia tidak menggunakan ruangan divisi keuangan. Tidak ada meja yang cukup untuk menampung mereka bersebelas. Ethan memasukkan laptop ke dalam tas. Kepala pria itu sedikit terangkat sebelum kembali fokus dengan pekerjaannya. Pria itu meraih tumpukan kertas, kemudian kembali memasukkan ke dalam tas jinjingnya. Ethan mengernyit ketika masih tidak mendapati pergerakan dari seseorang yang duduk di deret kanan dari tempatnya duduk. Pria itu akhirnya mengangkat kepala setelah selesai dengan semua keperluannya. Apa ada yang masih kurang jelas, Miss Chloe? Ethan akhirnya bertanya. Wanita yang bernama Chloe itu masih menatapnya dengan sorot mata serius. Chloe menghembuskan nafas. Untuk apa Bapak pergi ke Italy? Ethan yang merasa aneh dengan pertanyaan tersebut, mengerutkan kening. Sepasang mata tajam pria itu masih menatap balik salah satu bawahannya. Kenapa Chloe terdengar seperti seorang kekasih yang sedang khawatir? Oh, Ethan merasa benar-benar aneh. Apa Bapak akan bertransaksi di sana? Seperti biasa, Chloe tetap bertanya sekalipun belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dia tidak memiliki kesabaran menunggu pria yang sangat sulit untuk membuka mulut tersebut menjawab pertanyaannya, lalu baru bisa melempar tanya kedua. Jika orang mengatakan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki kesabaran lebih, maka Chloe akan mempertanyakan keabsahannya sebagai perempuan. Oh, tidak. Dia yakin dia perempuan seutuhnya. Buktinya, dia masih tertarik pada pria yang sebenarnya. Sangat menyebalkan. Chloe mengedip menyadari isi dalam kepalanya. Anda tidak sedang berperan sebagai seorang kekasih yang khawatir saat sang pria akan pergi jauh, bukan? Chloe membuka mulutnya.
Sepasang netra wanita itu bergerak. Takjub. Kali ini dia takjub lantaran pria menyebalkan di depannya ini mengeluarkan banyak kata. Ah, ada berapa kata tadi? Kening Chloe mengernyit. 1. 5. Ah. Chloe yakin Ethan baru saja mengeluarkan lebih dari 10 kata untuk meresponnya. Bukankah ini luar biasa? Sudut bibir wanita itu sudah akan terangkat, ketika sang otak kembali memutar kalimat panjang yang keluar dari mulut atasannya. Wanita itu seketika mendelik begitu menyadari arti kalimat tersebut. Dia terlalu senang, karena berhasil membuat Ethan mengeluarkan banyak kata, hingga otaknya sedikit lambat bekerja dan melupakan hal yang paling krusial. Arti kalimat panjang tersebut. Ethan mendorong kursinya ke belakang, lalu beranjak. Pria itu merapikan jas, lalu mengkancingkannya. Kepala Ethan kembali menoleh ke samping, sementara sebelah tangan pria itu meraih tas di atas meja. Dia sudah siap berangkat. Melihat Ethan yang sudah beranjak, Chloe buru-buru mendorong kursi ke belakang. Gerakan tergesa-gesa wanita itu membuat kursi tak bersalah tersebut nyaris terjatuh. Untung saja Chloe sadar dan langsung memutar tubuh lalu tangannya refleks meraih sandaran kursi. Chloe membenarkan posisi kursinya seperti semula. Mengingat sang atasan sudah akan pergi, Chloe meraih buku catatan yang dia bawa, lalu membukanya. Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari selipan lembar buku, kemudian bergegas keluar dari celah antara meja dan kursi. Chloe berderap ke ujung meja di mana sang atasan berdiri. Ini? Tanpa meminta izin, wanita itu langsung menarik satu tangan Ethan yang bebas, kemudian memutar telapak tangan pria itu sebelum meletakkan secari kertas ke atas telapak tangan sang atasan. Hubungi dia kalau kamu butuh bantuan. Katakan saja kamu mendapatkan nomor itu dari Bungsu Riz. Mafia di sana bukan orang-orang yang mudah. Kamu harus berhati-hati. Ethan menatap wanita yang sedang memberinya nasihat dan pesan tanpa dia minta. Seolah mereka berdua memang memiliki hubungan yang cukup dekat untuk saling mengkhawatirkan. Dua pasang mata tersebut saling membalas tatap, sementara kedua tangan Chloe masih membungkus satu telapak tangan Ethan. Beberapa detik kembali terlewat. Baik Ethan maupun Chloe masih saling menatap. Kedua orang itu mengedip cepat, lalu Chloe buru-buru menarik kedua tangannya saat mendengar suara pintu terbuka. Keduanya menoleh cepat ke arah pintu. Ethan memasukkan secari kertas yang Chloe berikan ke dalam saku jasnya sementara sepasang mata pria itu tidak beralih dari arah pintu. Sudah waktunya berangkat. Seorang pria yang bekerja sebagai bodyguard Nicklah yang muncul. Ethan menganggukkan kepala. Pria itu sempat melirik Chloe yang sedang menatapnya ketika melewati wanita tersebut. Ethan tidak lagi memutar kepalanya. Pria itu menghela langkah keluar ruangan. Menyisakan Chloe yang mendesah panjang. Tangan wanita itu terangkat memegang dada. Italy. Ethan menatap pantulan dirinya dari dalam cermin. Pria itu mengancing ujung lengan panjang ke meja warna putih yang membalut sempurna tubuh tegapnya. Selanjutnya, Ethan meraih dasi kupu-kupu di atas meja. Pria itu memasangkannya ke leher. Tubuh tegap pria itu terlihat sempurna dengan lapisan vas berwarna abu gelap senada dengan dasi kupu-kupu yang dikenakannya. Terakhir Ethan meraih taksido, lalu mengenakannya. Dengan sepasang mata yang masih lurus mengamati penampilannya, kedua tangan pria itu bergerak mengusap tusedonya. Ethan merapikan penampilannya. Pria itu menarik nafas dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Seperti inilah penampilan seorang Asenoir Wedpots yang sebenarnya. Dengan sepasang manik mata berbeda warna. Ethan mengangkat satu sudut bibirnya. Kedua tangan pria itu kemudian bergerak ke atas menyugar rambut yang tidak sama sekali panjang. Ethan tersenyum menatap dirinya sendiri. Dia sudah sejauh ini masuk dalam kehidupan keluarga Wedpots. Hanya dalam waktu 1 minggu. Ethan menyeringai. Sebentar lagi dia akan meruntuhkan kekuasaan Ramon Welch. Ethan membatin senang. Sebentar lagi dia bisa membawa sang ibu keluar dari tempat persembunyiannya dan menempatkan wanita terkasihnya itu ke singgasana seorang ratu. Menghembuskan nafas, Ethan kemudian menunduk. Pria itu meraih kotak berisi kontak lensa yang akan menutupi jati dirinya. Perlahan pria itu mengenakannya. Memejamkan mata untuk beberapa detik, Ethan kemudian mengangkat kepalanya. Seseorang yang kini berada di depannya bukanlah Asenoir Wedpots. Yang sekarang tersenyum ke arahnya itu adalah seorang Asenoir Grey yang bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan Wedpots. Ethan menunduk. Sepasang mata pria itu mengamati secari kertas yang tergeletak di atas meja. Kertas yang diberikan oleh Chloe. Ada nama seseorang serta nomor ponsel yang bisa dia hubungi. Dia sendiri tidak mengerti untuk apa Chloe memberikan kontak seseorang padanya. Apakah ini bagian dari rencana Fuco dan Chloe? Ethan masih belum tahu keputusan apa yang geng Fuco ambil untuk dirinya. Bisa jadi pria itu benar-benar mengambil keputusan untuk menyingkirkan dirinya seumur hidup. Dan di sini, di negara orang ini mereka akan mengeksekusi dirinya.
Ethan menarik nafas lalu menghembuskannya. Tangan yang sudah terulur untuk meraih kertas tersebut urung. Ethan menariknya kembali. Jika mereka memang berniat untuk menghabisi nyawanya di sini, untuk apa Chloe memperingatkan tentang para mafia yang ada di negara asing ini? Ethan mengamati sekali lagi kertas di atas meja. Mengedik kepala, sebelum memutar tubuh, lalu berjalan keluar kamar hotel. Seperti yang sudah Nick sampaikan, sekretaris pria itu sudah mengurus semua kebutuhannya. Bahkan dari ketika dia turun dari pesawat, sudah ada seseorang yang menunggunya, lalu mengantarkannya ke hotel. Hari ini pun, dia tidak perlu repot mencari mobil dan sopir yang bisa dia sewa untuk mendatangi pameran lukisan tempatnya menyelesaikan uang 10 juta dolar. Orang yang kemarin menjemputnya dari bandara, akan siap mengantarkan Ethan ke tempat tersebut. Ethan harus akui, wanita yang sepertinya kurang gaji dan keganjenan tersebut ternyata masih memiliki otak. Ya, meski mungkin hanya sedikit. Paling tidak, dia masih berguna selain untuk memuaskan atasannya. Ethan memasuki lift yang akan membawanya ke lobi hotel. Dia sudah siap melakukan transaksi pencucian uang untuk pertama kalinya. Keluar dari lift, langkah kaki pria itu langsung terhela ke lobi. Ethan mengedarkan matanya samar. Kepala pria itu terarah lurus ke depan, sementara bola matanya sesekali bergulir ke kanan dan ke kiri. Dia tidak boleh melepas kewaspadaannya. Apalagi saat ini dia berada di negara asing dan sendirian. Tidak ada Marco yang akan langsung datang saat dia membutuhkannya. Ethan menahan senyum saat mengingat sebahagia apa Marco setelah menghabiskan uang 1,2 juta dolar yang didapatnya dari Nick. Bukan, Marco tidak menggunakan uang itu untuk kesenangan pribadinya. Marco menggunakan uang tersebut untuk melengkapi persenjataan mereka. Marco bilang, dengan persenjataan mereka sekarang, mereka bisa menghadapi lebih dari 50 orang. Ethan menghentikan langkah ketika tiba di luar lobi. Kepala pria itu menoleh. Sebuah limosin melaju pelan, kemudian berhenti di depannya. Seorang pria keluar dari pintu pengemudi, kemudian berlari memutari mobil untuk membukakan pintu belakang untuknya. Ethan mengangguk kecil sebelum menghela langkah masuk ke dalam limosin tersebut. Duduk di dalam limosin, Ethan menghembuskan nafasnya. Ternyata seperti ini kehidupan yang akan dijalaninya sebagai seorang waifs, pria itu membatin. Ethan memperhatikan jalanan kota Roma. Sekitar 20 menit, limosin yang membawa Ethan akhirnya berbelok, lalu masuk ke sebuah bangunan besar bertema Romani kuno. Sebuah bangunan yang saat ini berfungsi sebagai museum. Pantheon. Dulunya, Pantheon pernah dijadikan kuil Romawi sebelum kemudian menjadi gereja Katolik. Bangunan tersebut masih terlihat begitu kokoh dan mengintimidasi. Ethan turun setelah sang sopir membukakan pintu untuknya. Pameran lukisan kali ini sepertinya dihadiri oleh banyak orang-orang berkuasa. Ethan bisa melihat dari jajaran limosin yang terparkir. Pria itu merapikan tusedonya. Ethan melangkah masuk ke dalam gedung. Suasana sudah cukup ramai dengan banyaknya orang yang menghadiri pameran lukisan tersebut. Ethan mengedarkan pandangan matanya. Pria itu tersenyum miring. Tidak ada yang akan dia kenali ataupun mengenalinya tentu saja. Ini pertama kali dirinya menjejak kaki di tanah Roma, Italia. Ethan kemudian membawa langkah kakinya mendekati satu lukisan yang menarik perhatiannya. Ethan berdiri terpaku menatap lukisan di depannya. Gambar tampak belakang seorang wanita dengan rambut tergerai berantakan yang sedang mendongak menatap langit kelabu. Ethan bisa merasakan kesedihan wanita di dalam gambar tersebut. Meskipun tidak terlihat jelas bagaimana raut wajah sang subjek, namun penggunaan warna cat yang dominan warna gelap membuat Ethan yang melihatnya merasakan kesedihan. Ethan tidak terlalu mengerti tentang lukisan. Lukisan tidak termasuk dalam subjek yang dia dalami selama 28 masa hidupnya. Ethan menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya. Apa kamu akan membelinya? Ethan mengernyit. Sepasang mata yang masih menatap lekat lukisan di depannya tersebut mengedip 2 kali. Aku tidak tahu kalau kamu juga akan datang ke pameran ini. Lalu hening beberapa detik. Ternyata kamu pengagum lukisan juga. Ethan akhirnya memutar kepala ke samping. Netra pria tersebut kembali mengedip ketika menemukan siapa yang sudah berdiri di sampingnya. Dahi Ethan berkerut. Meskipun sorot mata pria itu menyirat keterkejutan sekaligus tanya, namun sepasang bibir Ethan sama sekali tidak terbuka. Masih terkatup rapat. Jangan melihatku seperti hantu. Keluh wanita yang tidak lain adalah Rachel. Dia sendiri tidak tahu akan bertemu dengan tangan kanan calon adik iparnya di negara orang. Dia memang pecinta lukisan. Dia sering bepergian ke negeri orang hanya untuk menikmati pameran lukisan dari para pelukis ternama, lalu membeli lukisan yang dia suka. Di rumahnya, dia memiliki satu ruangan khusus untuk koleksi lukisan-lukisan yang dia dapat dari banyak negara. Bagaimana menurutmu lukisan ini? Rachel sudah mengalihkan tatapan matanya ke depan. Sepasang mata wanita itu berbinar mengagumi satu karya di hadapannya.
Rachel menarik dalam-dalam nafasnya. Sorot mata wanita itu berubah mendung. Ethan yang masih terkejut mendapati calon istri Devano Wells ada di sampingnya menatap Rachel dengan kernyit di dahi yang semakin bertambah. Sepertinya, wanita itu juga merasakan apa yang Ethan rasakan ketika mengamati lukisan tersebut. Sepertinya dia putus asa pada hidupnya. Ethan mendengarkan. Pria itu sudah kembali memutar kepala ke depan. Mungkin hidupnya sepertiku. Lalu Rachel menghembus pelan nafasnya. Terkekang. Tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Rachel masih mengungkapkan apa yang dirasakannya dari satu lukisan tersebut. Dia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Apa menurutmu wanita itu akan bisa melihat warna langit yang terang dengan cahaya matahari yang indah? Rachel menoleh ke samping. Apa menurutmu, dia akan memiliki waktu untuk merapikan rambutnya itu? Tambah Rachel yang ingin mendengar pendapat dari Ethan. Ethan masih tidak mengalihkan tatapan matanya. Hidup itu pilihan. Kalau dia benar-benar ingin melihat langit yang cerah, maka dia harus pergi dari tempat itu. Setelah mengatakannya, Ethan langsung memutar tubuh dan menghela langkahnya. Pria itu mengamati lukisan lain yang terpajang di sepanjang ruangan tersebut. Di tempatnya, Rachel memperhatikan Ethan yang masih menghela kaki pelan, sementara mata pria itu memperhatikan lukisan-lukisan yang dipamerkan. Ethan kembali berhenti. Sepasang mata pria 28 tahun tersebut menyusuri satu lukisan besar di depannya. Ini juga bagus menurutku. Kamu tahu siapa yang melukisnya? Ethan yang kembali mendengar suara yang mulai familiar di telinganya, menoleh. Pria itu hanya mengernyitkan kening, sebelum kemudian memilih untuk melanjutkan langkah. Meninggalkan Rachel yang berdecak kesal. Dia heran mengetahui ada pria seperti Ethan. Astaga! Rachel jadi penasaran. Sebenarnya, wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian pria itu? Bukan Rachel mau sombong. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap kali dia bertemu dengan seorang pria, pria tersebut tidak akan berhenti menatapnya satu kali. Rachel bisa melihat ketertarikan di mata mereka. Tapi pesonanya sama sekali tidak mempan pada tangan kanan Nicholas Wells. Rachel menggelengkan kepala. Ethan mengambil minuman yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia di sudut lain gedung. Pria itu meneguknya sembari mengedarkan mata. Tidak dia hiraukan sosok yang sedari tadi membuntutinya. Menurunkan gelas. Pria itu kemudian meraih satu potong cake. Ethan melahapnya, sementara sepasang mata pria tersebut masih mengedar. Wah, yang ini enak sekali. Kamu harus mencobanya, Ethan. Sepertinya di negara kita belum ada. Rachel memperlihatkan kue di tangannya yang sudah tergigit setengah. Wanita itu tersenyum. Ethan menghembuskan nafas. Apa kamu ingin calon suamimu membunuhku? Akhirnya Ethan membuka mulut. Dia sudah jengah terus-terusan diikuti oleh calon istri Devano Wells. Dia tidak ingin membuat masalah dengan pria itu. Apalagi hanya karena perempuan. Gerakan tangan Rachel yang sudah akan memasukkan sisa potongan kue ke dalam mulutnya, terhenti. Apa kamu juga takut pada Devon? Tanya Rachel dengan sepasang mata yang sudah memicing. Tidak. Ethan menoleh. Aku hanya tidak ingin membuat masalah dengannya. Itu sama saja kamu takut. Ethan langsung membesarkan kedua matanya. Tentu saja berbeda. Aku tidak takut pada siapapun. Rachel mencebik. Ya sudah, kalau begitu biasa saja. Aku tidak mengenal siapapun di sini selain kamu. Rachel kemudian memasukkan sisa potongan kue ke dalam mulutnya. Wanita itu menikmati kunyahannya. Aku rasa kamu juga sama. Rachel menoleh ke arah Ethan dengan alis terangkat. Ethan menghembuskan nafasnya. Aku benar-benar tidak ingin bermasalah dengan Devon, Rachel. Rachel membuka mulutnya saat mendengar Ethan menyebut namanya. Aku suka suaramu saat menyebut namaku. Ethan menoleh dengan tatapan tidak suka. Kalau begitu aku tidak akan lagi menyebut namamu. Sahut sinis Ethan. Dia benar-benar tidak mengerti kesialan apa yang membawanya bertemu dengan Rachel di negeri orang. Kenapa juga Rachel? Mungkin akan lebih baik kalau Chloe yang ada di tempat ini sekarang. Tidak. Bukan karena dia tertarik pada Chloe. Masalahnya hanya karena Chloe bukan Rachel yang memiliki pria seperti Devano. Tapi aku ingin kamu menyebut namaku lagi. Kali ini Ethan memutar tubuhnya, hingga dia bisa berdiri berhadapan dengan Rachel. Kamu wanita yang sudah akan menikah. Jangan menggoda pria lain. Rachel mengedip. Wanita itu terdiam membalas tatapan mata Ethan. Mulutnya tertutup rapat. Kalimat yang Ethan ucapkan berhasil menyentilnya. Benar. Dia memang sudah akan menikah dengan salah satu pewaris Wells. Dan apa yang baru saja dia lakukan? Mungkin benar jika dia terlihat seperti sedang merayu Ethan. Ethan mendesah dalam hati saat melihat perubahan ekspresi wajah Rachel. Apakah dia sudah menyakiti perasaan wanita ini? Ah,
Ethan sungguh tidak suka berhubungan dengan seorang perempuan. Makhluk yang satu ini terlalu sensitif. Dia hanya mengatakan apa yang terpikir oleh otaknya. Sama sekali tidak berniat untuk menyakiti perasaan Rachel. Maaf, aku hanya terlalu senang karena bertemu seseorang yang aku kenal di sini. Lalu Rachel mengalihkan pandangan matanya. Ethan menghembuskan nafasnya. Ada rasa bersalah yang membuatnya tidak nyaman. Ethan menurunkan tubuh, lalu tangan kanan pria itu meraih satu potong kue yang sebelumnya Rachel nikmati. Rachel yang melihat kue apa yang diambil oleh Ethan melirik. Ethan menikmati kunyahan di dalam mulutnya. Beberapa detik kedua orang tersebut sama-sama diam. Ethan menelan kunyahannya. Benar. Kue ini enak sekali. Ujar Ethan yang sontak membuat Rachel kembali menoleh ke samping. Benar, kan? Di negara kita belum ada. Rachel terlihat bersemangat. Apalagi saat dia melihat kepala Ethan mengangguk. Tanpa sadar wanita itu mengulas senyum senang. Jetty, lukisan mana yang akan kamu beli? Rachel sudah melupakan sakit hatinya. Wanita itu sudah kembali bersemangat. Ethan tidak menjawab. Pria itu hanya mengangkat kedua alisnya. Rachel tergelak. Kepala wanita itu lalu menggelang pelan. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Rachel tersenyum. Wanita itu kemudian mengedarkan matanya. Ayo, kita lihat di sebelah sana. Mungkin akan ada lukisan yang menarik perhatian kamu selain gambar wanita tadi. Rachel menunjuk ke satu ruangan lain bangunan tersebut. Ethan belum menyahut saat pria itu merasakan tarikan lengannya. Kaki Ethan terela dengan sepasang mata menatap ke arah lengannya. Ethan kemudian melepas tangan Rachel dari lengannya. Rachel menoleh sembari memperlihatkan ringisannya. Maaf, refleks. Kata wanita itu. Rachel kemudian melanjutkan hela kakinya diikuti Ethan di belakangnya. Beberapa kali Ethan menghembuskan nafasnya. Jika saat ini ada Daven, sudah barang tentu pria itu akan langsung menghajarnya. Bukan hanya karena dia sudah menatap wanita itu lebih dari 1 detik. Mereka juga sudah berbicara, bahkan Rachel sudah lancang memegang lengannya. Kenapa Daven tidak ikut bersamamu? Akhirnya Ethan bertanya juga. Dia penasaran bagaimana Rachel bisa berada di tempat ini dengan bebasnya. Padahal, saat di negara mereka, Daven tidak melepaskan wanita ini sendirian. Rachel yang sudah berhenti melangkah dan sedang menikmati lukisan abstrak di hadapannya menoleh. Aku memang tidak mengajaknya. Sahut entang Rachel yang membuat Ethan mengernyit. Aku menyukai lukisan, dan hanya saat seperti ini aku bisa bebas dari Daven. Tambah Rachel menjelaskan, ketika wanita itu melihat kernyitan di dahi Ethan. Kamu pasti bingung, kan? Rachel terkekeh. Daven itu tidak menyukai lukisan. Apa enaknya pergi melihat pameran lukisan dengan orang yang tidak menyukai lukisan? Ethan mendengarkan. Jawaban Rachel sebenarnya masih belum menjawab semua tanya dalam kepalanya. Pasalnya, pria posesif itu membiarkan wanitanya sendirian di negeri orang. Ini aneh. Aku mengancam Daven akan menggagalkan rencana pernikahan kami, kalau dia tidak membebaskanku menikmati hobiku yang satu ini. Rachel mengalihkan tatapannya. Kalau itu yang ingin kamu tahu. Tambah wanita tersebut menjawab tanya dalam kepala Ethan. Ethan menghembuskan nafasnya. Aku hanya merasa aneh. Ujar pria itu. Ethan kemudian memilih berlalu untuk melihat lukisan yang lainnya. Selesai melihat semua lukisan yang dipamerkan, Ethan menghampiri pihak penyelenggara. Pria itu kemudian bicara serius dengan sang kurator. Tujuannya tidak hanya untuk memindahkan beberapa lukisan dari pameran tersebut ke kediaman Wells, tapi juga melakukan pencucian uang seperti yang Nick minta. Karena itu, dia harus bisa bersepakat dengan pelaksana pameran. Di tempatnya berdiri, Rachel mengamati Ethan yang sedang berbicara serius dengan seseorang. Dia tidak tahu apa yang sedang pria kepercayaan Nicholas Wells itu diskusikan, akan tetapi mereka berdua terlihat begitu serius. Ethan menjabat tangan sang kurator setelah mereka berdua mencapai kesepakatan. Beberapa lukisan akan dikirim ke kediaman Wells. Ethan sudah memberikan alamatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ethan berucap dalam bahasa Italia yang begitu fasih. Sang kurator tersenyum sembari mengangguk. Senang berbisnis dengan Anda. Akan saya kabari kalau ada pameran lainnya. Semoga Anda bisa ikut berpartisipasi kembali. Ethan mengangguk sembari mengulas senyum kecil. Kamu memiliki kekasih yang sangat cantik. Mendengar perkataan sang kurator, Ethan mengernyit. Pria itu kemudian memutar kepala mengikuti arah kedikan sang kurator. Dari tadi dia memperhatikan Anda. Ethan mengedip. Memutar kembali kepala ke depan, Ethan menambahkan. Dia bukan kekasih saya. Dia calon kakak ipar saya. Sang kurator nampak terkejut. Oh, maaf. Saya kira dia pasangan Anda. Kalian terlihat serasi. Ethan menahan ringisannya.
Dia dibilang serasi dengan Rachel. Kalau Devon mendengarnya, pria itu bisa langsung mengamuk seperti banteng kesatanan. Ethan membayangkan. Pria itu kemudian kembali berpamitan, dan langsung pergi meninggalkan sang kurator yang masih memperhatikan. Kenapa kamu masih ada di sini? Tanya Ethan setelah menghampiri Rachel. Aku lapar. Ayo kita makan dulu. Kamu sudah selesai dengan urusanmu, bukan? Rachel bertanya. Sebenarnya dia penasaran lukisan mana yang akhirnya Ethan beli. Dia sendiri masih belum memutuskan akan membeli yang mana. Besok masih akan ada pameran lagi. Dia masih ingin melihatnya sebelum membuat keputusan. Ethan mendesah. Kenapa dia harus mengurus calon istri Devon? Kamu bisa makan sendiri. Aku masih ada pekerjaan lain. Ayolah, Ethan. Aku benar-benar tidak punya teman di sini. Rachel merengek. Seharusnya kamu mengajak calon suamimu. Merepotkan saja. Ethan menghela langkah keluar gedung. Di belakangnya, Rachel mengikuti. Wanita itu menahan senyumannya. Meskipun Ethan berkata ketus, tapi dia tahu Ethan menurutinya. Pria itu tidak menolak ajakan makannya. Tiba di luar gedung, Ethan mengedarkan matanya. Seorang sopir yang mengantarnya, langsung bergegas menuju limosin begitu melihat tamunya sudah selesai dengan urusannya. Tak lama, sebuah limosin berhenti di depan Ethan, lalu sang pengemudi keluar, dan bergegas memutari setengah badan mobil untuk membukakan pintu penumpang. Ethan menghela langkah masuk, sementara Rachel masih terdiam di tempatnya. Jadi makan, tidak? Tanya Ethan dari dalam mobil. Rachel tersentak, sebelum bergegas membawa langkahnya masuk ke dalam limosin. Sang pengemudi sempat menatap dengan kening mengernyit, sebelum berlari kembali ke sisi lain mobil lalu masuk ke dalamnya. Ethan memberitahu tempat tujuan untuk memuaskan keinginan calon istri Devon. Limosin melaju. Rachel yang sempat terkejut melihat alat transportasi yang dibawa Ethan, sedikit memiringkan tubuhnya. Jadi, kamu kesini karena pekerjaan? Wanita itu bertanya. Setelah Rachel pikir-pikir, sepertinya tidak mungkin juga Ethan pergi ke Italy di hari kerja, hanya untuk melihat pameran lukisan seperti dirinya. Ethan bekerja di perusahaan Wesels. Dia hanya seorang pekerja, bukan pemilik yang bisa dengan leluasa pergi saat hari kerja. Menurutmu? Ethan yang sudah menoleh ke samping justru melempar tanya. Tanya yang sebenarnya sudah menyirat jika apa yang Rachel pikirkan memang benar. Ethan datang ke Italy karena pekerjaan. Bukan seperti dirinya yang murni datang karena ingin menghibur diri dan memuaskan hobinya. Ethan dan Rachel berakhir duduk berseberangan terpisah meja di salah satu restoran ternama kota Roma. Ethan mengetahui tempat tersebut dari media sosial. Tentu saja dia belum pernah mendatangi tempat ini sebelumnya. Setelah menyebutkan pilihan menu makanan yang akan mereka santap, dua orang tersebut menunggu sembari berbincang ringan. Lebih tepatnya, Rachel yang banyak bersuara, sedangkan Ethan hanya menanggapi sesekali. Terkadang pria itu hanya menatap Rachel tanpa menjawab. Ceritakan padaku, bagaimana kamu bisa dekat dengan Nick? Rachel sudah memajukan tubuh. Kedua siku wanita itu menumpu di atas meja, kemudian jemari kedua tangan wanita itu saling terjalin di bawah dagu. Rachel hanya mencoba peruntungannya. Tidak mudah membuat pria di depannya membuka mulut. Rachel mendesah lantaran keberuntungan tidak sedang berpihak padanya. Pria di depannya tidak menyahut. Ethan hanya menggulir bola mata ke arahnya sesaat, sebelum kembali fokus dengan ponsel di tangannya. Ethan tiba-tiba beranjak, hingga membuat Rachel sedikit kaget. Mau kemana? Tanya Rachel bingung. Apa Ethan akan meninggalkannya di tempat ini sendirian? Dia tidak menguasai bahasa Italia. Dengan Ethan semua akan menjadi mudah, karena ternyata pria itu fasih berbahasa Italia. Dia bahkan sempat terkagum-kagum ketika mendengar logat Ethan berbahasa ibu di negara yang sedang mereka jejak. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Ethan berpesan sebelum melangkah menjauhi meja. Ethan memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Pria itu menghela kaki lebar menuju toilet. Ethan melarikan bola matanya ke samping kanan dan kiri. Pria itu kemudian berlari ke arah belokan lorong, sebelum beberapa detik selanjutnya menjulurkan sebelah kakinya. Bruk! Ethan menghela kaki menghampiri seseorang yang baru saja terjatuh. Ethan menarik baju pria itu, hingga pria yang tidak dikenalnya tersebut berdiri. Ethan mendorong tubuh pria itu dengan lengan yang menekan leher pria asing tersebut hingga tubuh sang pria asing menubruk dinding. Ethan mengamati satu sosok asing yang sedang meringis. Benak Ethan berputar. Siapa orang ini? Kenapa pria ini mengikuti dari ketika ia dan Rachel keluar museum? Ethan mulai memikirkan kemungkinan Devon yang mengirim pria asing ini. Masuk akal karena pria seperti Devon tidak mungkin membiarkan calon istrinya bebas begitu saja. Apa Devon yang mengirimmu? Tanya Ethan dengan tatapan menusuk. Pria yang masih meringis menahan tekanan lengan itu, berusaha menjauhkan lengan Ethan dari lehernya. Katakan,
Apa Devon yang menyuruhmu? Ethan semakin menekan lengannya. Aku, Lei lepas. Pria itu berbicara dengan menggunakan bahasa Itali. Ethan mengedip. Sepertinya pria asing yang tidak dikenalnya ini warga Itali. Apa dia sudah salah menangkap orang? Ethan kemudian melonggarkan tekanan lengannya ke leher orang asing tersebut. 2 detik selanjutnya, Ethan menarik lengannya menjauh. Dia khawatir sudah salah mengira jika pria ini orang yang berniat jahat padanya. Pria asing itu memegangi lehernya sembari masih meringis merasakan sakit. Ethan menghembuskan nafas panjang. Dia yakin orang ini mengikutinya. Kenapa kamu mengikutiku? Ethan akhirnya bertanya dengan menggunakan bahasa ibu sang pria asing. Pria itu kini menatapnya dengan sorot marah. Kenapa kamu mempermainkannya? Pertanyaan yang keluar dari mulut sang pria asing membuat Ethan menatap bingung. Apa maksudmu? Tanya Ethan tidak mengerti kenapa orang yang tidak dia kenal ini marah. Dan apa yang pria itu katakan tadi? Dia mempermainkan siapa? Ethan sungguh tidak paham. Pria asing itu mengumpat. Kedua tangannya masih sibuk merapikan pakaiannya. Bisa-bisanya kamu mempermainkannya. Hei, bicara yang jelas. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Sepertinya kamu salah mengenali orang. Aku tidak mengenalmu. Ethan berkata panjang lebar. Pria itu justru mendelik ke arah Ethan. Dia memintaku menjagamu, tapi kamu malah enak-enak sama perempuan lain di sini. Dasar kurang ajar. Untung saja Ethan memiliki gerak refleks yang bagus, sehingga dia bisa menghindar tepat saat satu pukulan melayang ke arah wajahnya. Ethan dengan gerakan cepat menangkap sebelah tangan pria yang menyerangnya tiba-tiba, lalu menguncinya ke belakang tubuh. Ethan menarik keras kuncian tangan pria itu, hingga sang pria asing memekik kesakitan. Beraninya kamu menyerangku setelah aku melepaskanmu. Ethan berbisik di telinga sang pria asing. Dia bahkan sempat merasa bersalah karena berpikir sudah salah menangkap orang. Tapi ternyata, pria asing ini sangat tidak tahu terima kasih. Itu karena kamu mempermainkannya. Lagi, kalimat itu yang keluar dari mulut sang pria asing. Ethan kesal. Bicara yang jelas. Siapa yang kamu maksud? Aku tidak mempermainkan siapapun. Ethan kembali menarik ke atas tangan pria asing yang terkunci di belakang tubuhnya hingga pria itu kembali memekik kesakitan. Katakan cepat. Siapa yang kamu maksud? Ethan sudah tidak sabar. Dia sebenarnya tidak ingin membuat masalah di negara orang. Dia bukan seseorang dengan kekuasaan tinggi yang kebal hukum. Bisa saja dia bermasalah dengan hukum di negara ini jika ada yang melaporkannya. Ethan melirik beberapa orang yang berjalan melewatinya sembari melarikan bola mata ke arahnya dengan tatapan ngeri. Cepat katakan, atau aku benar-benar akan mematahkan lenganmu. Ancam Ethan yang sudah merasa sangat kesal. Kekasihmu. Siapa lagi? Ethan mendorong keras pria asing itu hingga nyaris tersungkur jika saja dia tidak bisa segera menyimbangkan tubuhnya. Ethan mendengkus. Sepertinya orang asing ini memang salah mengenali dirinya. Ethan mengumpat. Ethan menepuk kedua telapak tangan, lalu merapikan taksito yang masih membalut tubuhnya. Pria itu kemudian memutar tubuhnya berniat untuk meninggalkan pria asing yang salah sasaran. Kekasih? Hah? Ethan kembali mendengkus. Sudah 2 orang yang membuatnya kesal dengan bahasan kekasih. Apa pria seisinya harus berstatus memiliki seorang kekasih? Tadi, kurator pameran lukisan yang mengira Rachel adalah kekasihnya. Dan sekarang, ada lagi pria asing yang mengikutinya dan mengira dirinya sebagai orang lain. Orang lain yang sudah memiliki kekasih. Pria itu berpikir dia sedang berselingkuh dengan Rachel. Astaga! Apa mukanya ini pasaran hingga orang salah mengenali dirinya? Ethan sudah akan melanjutkan langkah ketika mendengar suara pria di belakangnya. Aku tidak akan memaafkanmu kalau kamu mempermainkan bungsu Riz. Ethan mengernyit. Dia tidak merasa asing dengan 2 kata terakhir yang baru saja didengarnya. Pria itu meneleng ketika mencoba mengingat sesuatu. Bungsu Riz. Pria itu mengulang. Apa sekarang kamu masih akan menyangkal? Ethan akhirnya kembali memutar tubuhnya. Bungsu Riz? Pria itu menggumam tanya. Sepasang bola mata Ethan membesar saat otaknya sudah bekerja menemukan memori di salah satu kotak memorinya. Dia memang tidak terlalu memperhatikan apa yang bawahannya sampaikan sesaat sebelum keberangkatannya ke Italia. Chloe. Wanita itu menyebut dirinya sebagai bungsu Riz ketika memberinya secari kertas dengan nomor telepon dan nama seseorang. Sudah ingat dengan kekasihmu sekarang? Ethan memelotot. Aku tahu siapa bungsu Riz. Tapi kamu jelas salah mengenali orang kalau mengira aku kekasihnya. Ketus Ethan tidak terima. Dia tidak memiliki hubungan lebih selain atasan dan bawahan dengan Chloe. Si bebal itu, kesal Ethan saat mengingat seperti apa bawahannya yang satu itu. Kamu benar-benar keterlaluan, Ethan. Ethan mengernyit
ketika mendengar pria asing tersebut menyebut namanya dengan tepat. Aku tidak salah mengenali orang. Kamu Ethan, kekasih Chloe. Si bungsu Reese. Pria asing itu menjelaskan dengan nada kesal. Dia jelas tidak salah mengenali Oren. Si bungsu Reese bahkan mengiriminya foto orang bernama Ethan ini. Chloe memintanya menjaga kekasihnya. Dasar menyebalkan. Pria itu merutuk dalam hati. Setelah usaha Chloe, kekasihnya itu justru bersenang-senang dengan wanita lain. Kasihan sekali Chloe. Astaga. Kali ini Ethan menghela langkah ke depan hingga jarak keduanya berkurang. Ethan menatap tajam pria di depannya yang kukuh mengira dia kekasih Chloe. Kekasih dari negara api. Kesal Ethan. Sudah aku katakan, aku bukan kekasih Chloe. Ethan mendelik kesal. Jangan lagi menyebutku kekasih si bebal itu, atau aku akan mematahkan lenganmu itu. Ethan menunjuk lengan sang pria asing dengan wajah kesal yang kentara. Ethan menggelengkan kepala. Pria itu langsung memutar tubuh dan melangkah pergi. Dia baru saja membuang waktu berharganya. Seharusnya dia sudah bisa makan, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Ethan mulai merutuki kesialannya hari ini. Bertemu dengan Rachel sudah membuatnya menyesal datang ke tempat ini. Lalu sekarang, Chloe. Entah apa yang wanita itu katakan pada kenalannya tentang dirinya hingga membuat orang itu salah mengira jika mereka berpacaran. Benar-benar sial. Dia bilang dia bukan kekasihmu. Apa kalian sudah putus? Ethan yang masih bisa mendengar suara pria asing di belakangnya, menghentikan hela kaki lalu menolehkan kepala ke belakang. Apa karena kamu tahu dia berselingkuh? Ethan melangkah cepat menghampiri pria asing yang terlihat sedang bicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Dengan kesal, Ethan langsung merampas telepon dari tangan sang pria asing. Hei! Pria asing itu berteriak sembari memelotot ke arah Ethan. Sebelah tangannya menggantung di udara ketika tidak berhasil mengambil ponselnya kembali. Pria yang dikenalinya bernama Ethan itu dengan gerak cepat melangkah ke belakang dan mengangkat tinggi ponsel di tangannya. Pria itu berdecak kesal. Ethan dengan tatapan mata lurus ke depan membawa ponsel ke telinga kiri. Apa yang kamu katakan pada pria asing itu? Ethan meninggikan suaranya di ujung kalimat. Tidak perlu bertanya siapa orang yang sedang tersambung dengannya, Ethan tahu. Si bebal lah yang sekarang sedang terdiam di tempatnya. Wanita itu pasti sedang memikirkan jawaban agar tidak membuatnya marah. Beberapa detik terlewat, Ethan dengan menahan rasa dongkol menunggu Chloe menjawabnya. Dia benar-benar akan memerahi Chloe yang dengan berani mengaku aku sebagai kekasihnya. Aku hanya memintanya untuk menjagamu. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda, Miss Chloe. Ethan dengan wajah merah menahan kesal menekan dua kata terakhirnya. Chloe terdiam di tempatnya. Jangan melewati batas Anda. Kita hanya atasan dan bawahan. Ingat itu. Tanpa Ethan tahu, kalimatnya tersebut menyakiti hati Chloe. Wanita itu di tempatnya menekan kuat sepasang gerahamnya yang terkatup. Dia sedang menikmati rasa nyeri di dalam hatinya. Dia hanya khawatir. Tapi pria itu justru menganggapnya melewati batas. Chloe menekan semakin kuat katupan kedua rahangnya, ketika 2 detik selanjutnya yang terdengar oleh rungunya adalah nada sambungan telepon yang terputus.